Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Menyampaikan selamat Paskah untuk kita semua. Kebangkitan Kristus menjadikan kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa kita pun memiliki kehidupan. Saudara, pagi menyapa kembali hadir bersama dengan saya, Pendeta Lintang Anggraini. Ibu Bapak Saudara, Paskah adalah puncak sukacita kita semua, di mana kita merayakan kemenangan Kristus atas maut dan dosa. Namun, seringkali kita lupa bahwa berita kebangkitan ini pertama-tama datang dalam situasi, dalam suasana kebingungan, dalam situasi ketidakpercayaan, bahkan juga penuh dengan keraguan. Hari ini kita akan melihat berita itu, dan kita akan menghayati apa sesungguhnya makna kebangkitan itu bagi kita semua. Ibu Bapak Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, dan kita akan menghayati kisah dari Lukas 24 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara, kisah perempuan yang datang ke kubur Yesus mengajak kita untuk bisa merenungkan bagaimana respon kita menghadapi kebenaran ilahi yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Paskah bukan hanya soal mempercayai bahwa Yesus sudah bangkit, tetapi bagaimana kita juga bisa menjadi saksi di dunia. Saudara, dari apa yang kita baca dari kesaksian Lukas 24, pada hari pertama minggu itu, perempuan-perempuan datang ke kubur dengan membawa rempah-rempah untuk mengurapi tubuh Yesus. Namun mereka sudah mendapati batu terguling dan tubuh Yesus tidak ada. Ini
hanya pengalaman kehilangan, tetapi ada kebingungan di dalam diri mereka, mungkin juga ketakutan, karena harapan mereka untuk bisa mengurapi jenazah Yesus berubah menjadi misteri kosong. Saat mereka bingung, dua malaikat muncul dan menegur mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Perkataan ini mengguncang pemahaman mereka. Malaikat mengingatkan mereka akan perkataan Yesus sebelumnya, bahwa Ia harus diserahkan, Ia disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan bukanlah kejutan. Ini adalah penggenapan dari janji Allah. Setelah mengingat perkataan Yesus, perempuan-perempuan ini bergegas kembali untuk memberitakan kabar itu kepada para murid. Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus adalah yang pertama menjadi saksi kebangkitan. Mereka tidak lagi hanya sebagai pengikut, tetapi kini mereka menjadi pemberita kabar baik. Namun, para murid menganggap cerita itu hanya sebagai omong kosong. Ketidakpercayaan muncul, bahkan dari mereka yang telah dekat dengan Yesus. Petrus pun akhirnya bangkit dan lari ke kubur, melihat sendiri kain kafan dan pulang dengan keheranan. Sebuah langkah awal menuju pada iman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah dalam Lukas 24 ini mengajak kita untuk melihat inilah cerminan perjalanan iman kita. Seperti para perempuan itu, seringkali kita datang kepada Tuhan dengan ekspektasi tertentu. Mereka datang untuk mengurapi jenazah. Mereka mengira bahwa segala sesuatunya telah berakhir karena mereka tidak mendapati jenazah Yesus. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih besar. Diberitahukan kepada mereka tentang kebangkitan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan hanya untuk meminta penghiburan di tengah-tengah kesusahan kita, di tengah-tengah kesulitan kita, atau kita berdoa dengan persoalan-persoalan kita, di situ Tuhan hadir untuk menunjukkan bahwa Dia tidak hanya menghapuskan air mata, tapi juga membangkitkan harapan, bahkan membuka jalan yang baru, yang jauh lebih besar dari ekspektasi kita, dari yang kita bayangkan. Seperti para murid, kadang kita pun meragukan kabar baik. Mereka telah bersama dengan Yesus bertahun-tahun, tetapi tetap saja sulit percaya saat mendengar bahwa Yesus telah bangkit. Ini menunjukkan bahwa iman itu bukan soal seberapa lama kita mengikuti Tuhan, tapi seberapa terbuka hati kita untuk kita bisa percaya akan firman-Nya. Mungkin ada di antara kita sudah aktif di gereja bertahun-tahun, tapi terkadang kita tetap sulit percaya kalau Tuhan itu pulihkan hubungan yang mungkin sedang ada di dalam hal hubungan yang retak, atau membuka jalan di tengah krisis-krisis yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan tidak menyalahkan keraguan kita, tetapi mengajak kita untuk terus mencari, sama seperti Petrus yang kemudian lari ke kubur, karena iman bertumbuh dalam pencarian yang terus. Menjadi saksi kebangkitan berarti hidup kita menjadi bukti
Yesus itu hidup. Para perempuan itu bukan pengkhotbah, mereka bukan pemimpin, tetapi justru mereka yang pertama kali memberitakan kabar sukacita. Tuhan tidak menunggu kita sempurna terlebih dahulu untuk kita bisa dipakainya. Dipakai siapa saja yang mempercaya dan mau. Panjenengan sebagai ibu rumah tangga yang tetap setia dan bersyukur di tengah segala kerepotan yang ada, seorang pelajar yang jujur walau teman-temannya mencoba, atau seorang karyawan yang memberikan pengampunan karena kadang-kadang ada begitu banyak sakit hati. Mereka semua adalah saksi Kristus di dunia nyata. Kebangkitan Kristus tercermin lewat hidup yang penuh kasih, pengharapan, dan kesetiaan, meskipun kadang-kadang keadaan menjadi sulit. Mari mengingat segala peristiwa tentang apa yang Tuhan sudah karyakan dalam hidup kita. Mari mempercayainya dan mari menjadi saksi. Percaya bukan sekedar kita tahu, bukan sekedar kita mengakui, tetapi bagaimana menjadikan kehidupan kita orang bisa melihat bahwa Yesus sungguh bangkit dan Yesus benar-benar hidup. Selamat Paskah dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.